beliau ini paling dikenal dalam aspek kedokteran. Banyak sekali teori-teori kedokteran yang beliau hasilkan. Ada satu kitabnya yang sangat terkenal, judulnya Al-Hawi Fit-Tib. Al-Hawi Fit-Tib itu disebut-sebut lebih terkenal dibandingkan tulisannya Ibnu Sina, Al-Qanun Fit-Tib. Al-Hawi Fit-Tib itu ditulis dalam 25 jilid besar tentang kesehatan dan banyak dirujuk. Beliau yang punya banyak sekali teori macam-macam dalam dunia kedokteran. Nanti teman-teman boleh melihat apa saja teori-teori kedokteran, bahkan tentang stres, depresi, dan lain sebagainya. Termasuk ini yang banyak dirujuk juga, etika kedokteran. Bahkan beliau menulis kitab untuk orang yang tidak punya uang ke dokter. Jadi beliau nulis kitab yang judulnya Man la yahduruhut tabib. Jadi isinya pengobatan-pengobatan praktis untuk orang yang tidak mungkin ngundang dokter, tidak punya duit. Nah, itu menarik. Kemudian beliau juga nulis ketika beliau jadi dokter di Teheran, jadi menjalankan tugas di rumah sakit di Teheran saat itu, mengikuti perintahnya penguasa saat itu yaitu Mansur bin Ishaq. Beliau nulis kitab yang judulnya At-Tibbul Mansuri. Nah, kitab pengobatan zamannya Mansur bin Ishaq. Yang ini juga banyak dirujuk. Terkenal lagi beliau ini punya balai kesehatan, rumah sakit yang gratis. Jadi kalau berobat di tempatnya Ar-Razi ini gratis. Teman-teman tidak usah khawatir, silahkan ke sana. Jadi tidak ditarik biaya. Jadi, dan itu banyak orang kagum dengan itu. Bahkan nanti di etika kedokteran ini coba dicek yang terakhir-terakhir itu, bila perlu orang berobat itu misalnya opname pulang disangoni. Jadi diberi uang. Biar apa? Karena berobat itu mungkin jangka waktunya lama, menghabiskan biaya besar, jadi dia pulang sudah tidak punya apa-apa. Jadi diberi bekal pulang mungkin uang secukupnya untuk start up lagi dari awal. Nah, jadi sampai segitunya beliau. Nah, ini menarik. Coba nanti teman-teman kalau ada yang dokter mungkin ya bisa dibandingkan dengan konsep-konsep. Kita kan beberapa kali membahas etika kedokteran ini. Ini diambil dari kitab yang risalah yang judulnya Akhlak at-Tabib, yang ditahqiq oleh Syekh Abdul Latif Muhammad Al-Abd tadi yang saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini kalimat-kalimatnya menarik. Saya ambil tidak semua sih, beberapa yang menurut saya menarik. Misalnya begini, dokter bukanlah sosok manusia yang bisa mengobati semua penyakit pasien. Namun seorang dokter harus tetap belajar mengembangkan diri agar bisa lebih banyak membantu pasien. Dokter bukan Tuhan dan juga bukan yang serba bisa, tapi dia hendaknya selalu belajar biar kapasitasnya tambah lama tambah meningkat. Yang kedua, semua dokter harus senantiasa berbuat baik dan bermanfaat pada masyarakat sekitar, bahkan terhadap musuhnya sekalipun. Dokter harus tetap menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi tidak boleh dokter itu, wah kamu musuhku tidak tak obati. Kamu ikut partai sana, saya kan partai sini, kamu tidak tak obati. Oh ini ambulannya partai sana ya, kalau kamu kecelakaan, oh kamu dari partai itu. Tidak tak bawa, ayo nyari ambulanmu sendiri misalnya, tidak begitu. Jadi tidak ada kawan lawan bagi seorang dokter. Siapapun yang dihadapi ya harus ditangani dengan kemampuan terbaiknya.
Siapapun itu, meskipun sama mantannya yang kemarin ninggal pergi tidak bilang-bilang, ya tetap tidak boleh balas dendam. Terus, dokter harus rendah hati, bertutur kata lembut, lemah lembut saat berkomunikasi dengan pasien, biar tidak menambah kecemasan, apalagi saat menyampaikan berita buruk. Kayak di sinetron-sinetron itu loh, kami sudah mengupayakan yang terbaik. Ya. Pokoknya kalau ada kalimat itu alamat innalillahi sudah. Biar pasiennya tidak kaget. Nah, selanjutnya menarik. Dokter harus berkomunikasi dengan pasien lebih intim secara pribadi. Tidak sekedar tentang penyakitnya. Ya siapa tahu dari info-info tentang hidup keseharian pasiennya dia, ketemu akar penyakitnya. Sehingga bisa ditemukan juga obatnya. Saya juga kadang-kadang susah kalau ketemu dokter yang pendiam. Masuk terus, sakit apa Pak? Pilek ya? Ya sudah, coba cek. Sudah, udah. Kita mau tanya juga bingung, saya juga tidak jelas penyakit saya apa. Nah, ya teman-teman jadi dokter yang lebih terbuka, lemah lembut saat berkomunikasi. Kemudian dokter harus selalu berusaha meyakinkan pasiennya tentang kemungkinan perbaikan kondisinya serta harapan dan efektivitas pengobatan. Ya kalau dokter jangan matakan harapan, waduh ini penyakitnya tidak ada obatnya Pak, sudahlah. Ya jangan begitu. Nah, ya kemarin yang kayak gini pasiennya sudah 3 Pak, meninggal semua misalnya, ya jangan begitu ya, dia patah harapan nanti. Ya tetap harus menanamkan optimisme. Kemudian dokter harus selalu ceria, menyemangati, menanamkan harapan kesembuhan. Nah ini yang saya sebut menarik tadi ya. Sebagai bagian dari perencanaan pemulangan, pasien diberi sejumlah uang untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak dan transisi mereka saat kembali ke masyarakat. Ya kalau memang situasinya memerlukan, sebenarnya ini juga perlu dipertimbangkan, karena kadang-kadang orang di rumah sakit lama apalagi itu sudah habis-habisan itu kehilangan banyak hal. Nah, saya tidak tahu mungkin ada tidak ya kebijakan seperti ini, nyangoni pasien yang sudah opname lama, yang sudah habis banyak. Oke, terakhir kalau ini menarik, dokter berserah diri, tawakal pada Allah setelah upaya maksimal dilakukan. Oke ya, ini yang membuat banyak orang kemudian iya ya, tapi dia katanya ateis, tidak mau Quran, tidak mau Nabi, tidak mau agama, tapi kok di banyak kitabnya yang lain isinya sangat religius. Sehingga mungkin memang perlu penelitian lebih jauh. Nah ini beberapa quote. Ini mungkin bisa menginspirasi teman-teman. Ini masih tentang kesehatan. Bila bisa berobat secara medis dengan makanan, jangan gunakan obat-obatan. Bila bisa berobat dengan menggunakan obat sederhana, jangan menggunakan obat yang kompleks. Ambil obat yang biasa-biasa saja, simple-simple saja. Ya kalau teman-teman bisa nih Paramek, ya wis Paramek saja. Kalau obat level kita kan itu level kita itu kan paling obatnya seputar itu tuh Paramek, Antangin itu minyak angin, di situ lah, enggak apa-apa. Jangan yang terlalu kompleks. Kalau yang sederhana sembuh, ngapain sih yang kompleks? Bahkan kalau hanya dengan makanan bisa sembuh, makanan saja, jangan obat. Jadi mungkin dengan mengkonsumsi ini, mengkonsumsi itu bisa meringankan penyakit, makanan saja. Kata Ar-Razi, ketika dokternya ahli dan pasiennya patuh, betapa singkatnya itu penyakit. Kalau kebalikannya, dokternya ndak ahli, pasiennya ngeyel, betapa lamanya kan begitu.
Makanya ya teman-teman, paling tidak jadilah pasien yang patuh. Jangan dokteri dirinya sendiri. Kan banyak hari ini kan kamu mendiagnosis, dokteri dirimu sendiri. Ketika dokternya meresepkan apa, kamu bantah saja. Kok gitu tuh dok, di Google itu begini loh dok. Ya kamu. Oke, terus biarlah pengobatanmu terhadap penyakit yang baru mulai terjadi sedemikian rupa sehingga tidak menyebabkan kekuatan pasien melemah. Kalau mengobati di awal-awal itu ya kayak tadi ya, jangan membuat pasiennya putus asa. Diringankan bebannya biar dia masih punya harapan. Kemudian kalau ini agak panjang, kalau penyakit lebih kuat dari pasiennya, maka dokter tidak akan dapat menolongnya. Jika kekuatan pasien lebih besar dari kekuatan penyakitnya, maka dia tidak memerlukan dokter. Namun ketika keduanya setara, ia membutuhkan seorang dokter yang akan mendukung kekuatan pasien dan membantunya melawan penyakit. Jadi hakikatnya yang menyembuhkan penyakit itu kita sendiri. Kalau dokter itu hanya membantu kesembuhan. Jadi membantu mengefektifkan mekanisme tubuh kita sehingga bisa melawan penyakitnya. Kan sebenarnya itu hakikatnya. Jadi kalau penyakitnya jauh lebih kuat dari pasiennya, ya sulit dokternya nolong. Atau pasiennya jauh lebih kuat dari penyakitnya, ya tidak perlu dokter, dia sudah bisa ngatasi sendiri. Nah, kalau 50-50 itu baru perlu intervensi dokter biar pasiennya lebih kuat dari penyakitnya. Nah, ini mungkin teman-teman yang kedokteran bisa mendiskusikan quotes ini. Oke, nah ada satu isu lagi yang terkenal dari Ar-Razi, cuma ini agak misterius. Jadi Ar-Razi itu menarik karirnya. Ar-Razi itu di fase paling awal beliau ini tukang jualan intan. Kemudian beliau alih profesi jadi musisi. Ya. Jadi tukang main musik. Tapi terus tertarik dengan kimia, alkemi ini. Dan melakukan banyak percobaan. Akhirnya beliau sakit, sampai tadi saya bilang buta matanya. Karena sakit itulah bolak-balik ke dokter pengobatan. Disitulah beliau tertarik dengan dunia pengobatan. Nah, sampai punya banyak karya besar. Nah, mungkin terus melihat wacana yang ramai dan viral banyak tentang filsafat, metafisika, dan lain sebagainya. Beberapa gurunya juga tentang ini, akhirnya dia ikut gabung di diskusi-diskusi filsafat. Yang menarik, tulisan-tulisan beliau tentang alkemi, alkimia, ini yang terkenal sekali itu, banyak dirujuk orang. Jadi beliau punya 2 kitab tentang alkemi, yaitu kitab Al-Asror dan Sirrul Asror. Jadi alkimia itu kan masyhur sekali sebagai ilmu yang mengajarkan bagaimana mengubah logam-logam biasa jadi perak dan emas. Bahkan ada yang bilang sampai pasir bisa diubah jadi emas. Ini semacam ilmu rahasia. Zaman dulu dicari-cari orang jenis ilmu ini. Nah, Ar-Razi nulis Al-Asrar dan Sirrul Asrar itu dalam rangka ke sana. Jadi beliau nulis kitab itu isinya uraian sistematis, rasional, ilmiah tentang zat kimia, reaksi-reaksi, dan peralatannya. Yang tidak mistik. Banyak orang bahas alkimia itu di level mistiknya, tapi beliau di level ilmiahnya. Dan banyak orang yang yakin bahwa sebenarnya Ar-Razi sudah sampai di sana, sudah ngerti caranya. Itulah mengapa beliau pengobatan pun gratis saja, tidak masalah. Itu seolah-olah beliau bilang, aku tidak masalah kok meskipun tidak dibayar, karena kalau bikin emas sendiri saya bisa. Ada yang punya tesis seperti itu. Dan memang ada cerita begitu.
Cuma memang orang yang ngerti ilmu ini itu kan orang yang langka dicari-cari. Bisa saja keselamatannya terancam, sehingga yang ahli ini banyak menyembunyikan dirinya. Nah, ada cerita Ar-Razi ini. Jadi satu ketika beliau ini dipanggil oleh seorang jenderal namanya Jenderal Simjur untuk diverifikasi apa benar beliau ini bisa alkemi yang mengubah logam jadi emas. Nah, kalau di cerita ini semua orang melihat, tapi Imam Ar-Razi ragu-ragu ini, kelihatannya agak bingung. Mungkin bingung ini dijawab apa adanya apa enggak. Akhirnya beliau milih kalimat seperti ini. Saya memahami alkemi dan saya sudah mempelajari sifat-sifat logam sejak lama. Tapi bagi saya masih belum jelas bagaimana seseorang dapat mentransmutasi emas dari tembaga. Meskipun penelitian para ilmuwan kuno telah dilakukan selama berabad-abad yang lalu, belum ada jawaban. Saya ragu apakah yang seperti itu mungkin. Ya, ini ada yang bilang itu memang Ar-Razi ingin menyembunyikan dirinya saja, ada yang bilang ya memang belum ada ilmu yang seperti itu sampai hari ini. Jadi ini bidang yang agak misterius. Kalau bidang kimia sudah sangat berkembang, tapi yang jenis ini itu masih kontroversi, masih dianggap apa ya ada beneran apa enggak, masih banyak yang ragu-ragu. Terakhir ini saya kutip dari As-Sirat Al-Falsafiyah, jalan filosofis. Ini menarik di kitab ini ya. Ada kalimat ini ringkes pandangan beliau tentang yang saya jelaskan semua di depan tadi, termasuk kontroversi-kontroversinya. Jadi beliau bilang begini, singkatnya, ketika saya menulis buku ini, sejauh ini saya sudah menulis sekitar 200 buku dan artikel tentang berbagai aspek sains, filsafat, teologi, dan hikmah. Saya tidak pernah mengabdi pada raja manapun, baik sebagai militer atau pejabat. Dan saya tidak pernah berbincang dengan seorang raja. Hal itu tidak pernah melampaui tanggung jawab dan nasihat medis saya. Jika saya berbincang dengan seorang raja, hal itu tidak pernah melampaui tanggung jawab dan nasihat medis saya. Jadi kalau saya ketemu raja itu biasanya ya urusan kesehatan. Mereka yang mengenalku tahu bahwa aku tidak berlebihan dalam makan, minum, dan perilaku yang salah. Mengenai ketertarikanku pada sains, orang-orang mengetahuinya dengan baik dan pasti telah menyaksikan bagaimana aku mengabdikan seluruh hidupku pada sains sejak masa muda. Kesabaran dan ketekunanku dalam menekuni ilmu telah sedemikian rupa sehingga pada satu terbitan aku telah menulis 20.000 halaman. Bahkan saya menghabiskan 15 tahun hidup saya siang dan malam menulis kumpulan besar berjudul Al-Hawi Fit-Tib tadi. Pada saat itulah saya kehilangan penglihatan. Tangan saya lumpuh, akibatnya saya tidak bisa membaca dan menulis. Meskipun demikian, saya tidak menyerah, namun terus membaca dan menulis dengan bantuan orang lain. Saya bisa saja membuat konsesi dengan lawan-lawan saya dan mengakui beberapa kekurangan saya. Namun saya sangat penasaran dengan apa yang mereka katakan tentang pencapaian ilmiah saya. Jika mereka menganggap pendekatan saya salah, mereka dapat menyampaikan pandangan mereka dan mengemukakan pendapat mereka dengan jelas, sehingga saya dapat mempelajarinya. Dan jika saya menganggap pandangan mereka benar, saya akan mengakuinya. Namun, jika saya tidak setuju, saya akan membahas masalah tersebut untuk membuktikan pendirian saya. Jika hal ini tidak terjadi
dan mereka hanya tidak setuju dengan pendekatan dan cara hidup saya akan menghargai mereka, hanya menggunakan pengetahuan tertulis saya dan berhenti mencampuri perilaku saya. Jadi ini kalimat-kalimat terakhir. Mungkin beliau tahu banyak yang mengkritik beliau, menyalah-nyalahkan, menyesat-nyesatkan beliau. Jadi beliau bilang, ya kalau ingin diskusi monggo, kalau memang terbukti saya salah, ya saya akui. Tapi kalau menurut saya bantahan mereka tidak lebih bagus dari pandangan saya, ya aku akan membahasnya ulang. Aku tunjukkan argumen-argumenku. Tapi kalau ini pun tidak mau, ya sudah, kita saling menghormati, menghargai saja. Dan tolong berhenti mencampuri perilaku saya. Jadi jangan usil dengan hidupku. Itu sederhananya itu kalimat ini. Kalimat ini bisa dicek di As-Sirat Al-Falsafiyah tentang beliau Syekh Abu Bakar Ar-Razi. Baik, sederhananya untuk teman-teman yang ngaji filsafat, kalau ada yang baik dan bergizi ambillah, kalau ada yang tidak cocok tinggallah. Kan sederhananya hanya itu. Ada banyak pelajaran, meskipun mungkin untuk konteks hari ini rasanya teman-teman sudah sering mendengarkan wacana-wacana seperti ini, tapi pada zamannya ini luar biasa.